Hai teman-teman, kembali lagi kita di konten thrifting. Kali ini saya tidak sendiri. Kali ini saya akan ngobrol dengan Pardu Panggabean. Udah gini? Iya. Gimana Pra? Kabar Pra? Udah mulai? Udah. Kan tadi? Enggak baru. Oh. Baik. Baik Pra ya. Baik lah. Aduh, gimana rasanya main-main ke kota Medan nih? Seru kali, Pak. Orang balik kampung Balik biasa kampung, kan? main-main nih thrifting deh. Thrifting. Gimana tuh? Tadi kita kemana? Tadi Melati. Ada mati Terus lagi doang. Langsung hujan tadi kan? ke tempat teman. Ke tempat-temannya. Target ya? Target. Seru ya? Seru karena lumayan juga dapatnya. Lumayan. Nah, Lumayan cuan ya. lumayan cuan. Monja nih emang. Keren ya. Keren kali. Kalau boleh tahu Pra, awal mula itu kapan? 2018 lah ya. 2018 akhir. main di Akhir pokoknya. Facebook atau di Instagram? Di Facebook. Main Facebook. Main di Facebook. Main gimana tuh Pra? Live, aku biasanya live. Live ya? Live. Main live. Waduh, keren dong. Live itu simpel sih. Hmm. Jadi kita tinggal jembrengin, suka ambil, nggak suka enggak. Kalau Instagram kita harus foto lagi, Iya, posting. harus posting detailnya lagi, ini lagi. Jadi lebih ribet. Kalau live itu kita udah live Kasih jembrengan jembrengan mungkin. semaksimal mungkin, kita jelasin semaksimal mungkin aja. Awal mula Pra, kenapa aku berpikir udah main thrifting gitu? Awal mulanya itu pas live biasa sih, live biasa yang nonton teman-teman pada ngefix, pada mau yang aku pakai nih, ya kan. Terus akhirnya ketemu sama distributor Sukabumi waktu itu ya, Bandung lah itu Bandung. ya, Bandung. Dikirim 200 pieces habis, 200 pieces habis. Gila. Iya, jadi hype-nya lagi dapet, wah cuan banget nih di dunia persekanan kan. Akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang Sampai ya. sekarang, Pak. Keren. Sekarang. Karena saya tahu basicnya adalah jebolan dari The Voice. Biasanya ya, Nah, orang yang sudah ke entertainment akan Hmm. betah di entertainment. Tiba-tiba Oke. kenapa thrifting lebih menjanjikan gitu atau gimana? masih jalan lah, bisa jalan dua-duanya soalnya. Bisa jalan dua-dua Bisa ya. jalan dua-duanya. Bisa jalan di thrifting, bisa jalan di dunia entertain nyanyi lah ya berarti ya. Bisa jalan. Jadi nggak masalah. Nggak masalah ya, nggak menghambat ya. Nggak menghambat. Kalau jadwal malam siang jembreng. Benar. Kalau jadwal siang, Siang, malam malam jembreng. jembreng. Wih, Fleksibel keren, ya. keren. 2 tahun. 2 tahun. Gimana Pak? Rasanya Rasanya ya. Dikasih tahu nggak nih ya? pasti up and down pasti selalu ada. Kita Itu yakin. pasti ada up and down. Yang jelas buat teman-teman yang pengen jadi seller thrifting ya, up and down itu kita harus siap mental ya, siap mental. Kapan kita lagi up, kita jangan lupa diri. Kapan kita lagi down, kita jangan putus asa. Gitu. Harus ada patokan kita itu fokus di sini apa sih tujuan kita gitu. Karena banyak orang salah thrifting itu aku lihat awal-awal muncul rajin gitu live ya. Kalau kan konsepnya live bukan foto ya. Dia live gitu. Tiba-tiba sebelum kemudian nggak pernah muncul lagi. Hilang Gitu musiman kan. lah ya. Musiman gitu. Nah, kalau kita kan ibaratnya ya up and down kita harus ikutin. Ya itu ngebikin kita nggak sampai hilang gitu lah. Harus ada strategi. Harus itu lah ada ya. strategi, harus ada patokan kita mau kemana gitu loh. Misalnya nih thrifting itu kan patokan bukan berarti kita mau jadi karyawan atau manajer, enggak kan. Karena kita kan termasuk entrepreneurship ya. Entrepreneurship kan gitu. Maksudnya kita punya usaha sendiri. Ya sama dengan perusahaan besar juga, up and down-nya juga ada gitu loh. Cuman kita kan manajemennya lebih kayak kita yang ngatur kan. Betul. Kalau perusahaan kan dia ada support sistemnya gitu loh. Nah, itu sih. Ya, harus siap mental. Siap mental. Siap mental itu udah pasti. Penting itu mental ya Pak. Banget penting.
Mental yang gue bilang tadi itu adalah ya satu itu ketika up and down kita tetap semangat, tetap berharap ya kalau kita. Terus kedua mental dari eksternal juga gitu loh bro, karena kan ya buat orang-orang yang lihat dunia persekan kan ada yang kayak underestimate ya. Ya betul. Main gitu. Ada yang anti second, ada yang anti second gitu. Apa ini second ya gitu? Iya, bahkan teman-teman dekat kita pun ada yang anti second bro. Sumpah sampai sekarang tuh teman-teman dekat aku nggak ada beli secondnya aku. Artis. Enggak, bukan karena itu dia, bukan itu anti second pak. Anti second. Ya? Anti second itu. Lebih ke situ ya. Lebih ke situ gitu loh. Padahal bagus juga. Aduh, Kayak yang dipakai. ini pakai second, ya kan? Givenchy guys. Lu tahu Givenchy itu berapa? Berapa ya? Kalau saya nabung berapa lama? Nggak aku beli lah. Aku jujur nggak aku beli kalau ini. Hanya second yang jawab. Hanya ya? second yang jawab. Betul. Jackpot terparah apa nih? Jackpotnya kayak gimana maksudnya? Modal serendah mungkin, jual setinggi mungkin. Oh, aku harus ngomong apa adanya lah ya. Betul. Bukan berarti karena orang lain bisa dapat jackpot gede, aku harus ikut-ikutan padahal enggak. Iya. Karena seller itu sudah ada porsi masing-masing rezekinya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang jackpot misalnya beli 35.000 bisa sampai jutaan atau puluhan juta, itu ada, beneran ada gitu. Tapi jangan sampai ketika kita jadi seller kita pengen seperti itu, kita bakal nggak lama, benar. Jadi jalanin aja, ketika lu dapat jackpot ya sedang-sedang aja. Tapi ya itu sudah merupakan berkat juga gitu kan. Jadi kalau bilang jackpot, aku belum pernah jackpot banget. Ya paling ya modal 30.000 pernah dijual 300.000, pernah dijual 250.000 satu item ya. Nah, aku mungkin lebih ke kuantitas aku, bukan ke satu tiba-tiba gede gitu. Aku lebih selama ini sih selama 2 tahun kuantitas aja. Misalnya taruhlah dalam satu kali live itu jackpotnya modal 30 dijual 200-250, itu mungkin ada sekitar 10 pieces gitu. Ya worth it juga gitu. Nah, gitu. Kesan terburuk di dunia thrifting? Kesan terburuk ya, dapat bahan jelek, balzong atau apa? Oh iya, itu baljong pasti ada ya. Baljong kan lu tahu kan ya, baljong gue tuh parah itu, asli gak ada brandnya gitu ya. Terus pas kita jembrengin, masalahnya gini, bal jelek itu kan ada modal ya. Betul. Ada modal gitu, jadi tergantung sellernya juga gitu. Tiba-tiba balnya zong kita harus jual paksa dengan harga yang supaya balik modal, itu sih haknya si seller ya. Betul. Tapi kalau gua nih ya, kalau aku aja lah ya, kalau aku tuh di Medan. Oh di Medan ya. Bukan di Jakarta ya. Kalau aku tuh gini, kalau aku tuh aku tahu nih misalnya ini brand gitu, terus udah jelek gitu. Aku tuh punya kayak insting gitu. Ini layak dijual berapa sih gitu. Bukan berarti karena brand terus brand hype lah ya, bukannya vintage ya. Kalau brand biasa misalnya Nike, Adidas, tiba-tiba orang jual mungkin 170 atau 200, 250 misal gitu. Tapi kalau memang dia jelek udah kira-kira masih bisa dipakai, hampir layak gitu, aku nggak mau jual tuh. Hampir layak hampir aja nggak mau jual gitu. Meskipun brand ya? Meskipun brand nggak mau jual. Iya. Itu zong terparah. Itu zong terparah. Satu bal itu benar-benar parah banget. Itu balik modal? Pernah rugi. Pernah rugi. Subsidi silang berarti berlaku ya? Subsidi silang berlaku jadinya. Timpa-timpahan lah ya? Benar. Keren. Pernah rugi berapa kali buka bal rugi. Pengalaman lah, itulah tadi up and down itu ya kan. 2 tahun jam terbang tuh tinggi ya. Apalagi fokusnya di live terus ya. Iya. Banyak kan orang gini, banyak kan temen-temen yang pada tanya-tanya nih ya. Selalu bilang Instagram dong, di Instagram karena cakupannya luas dengan hashtag atau dengan apa. Benar. Nah, strategi di Facebook biar live itu settle tuh seperti apa sih Bang? Strategi di Facebook biar di Facebook itu live kita settle ya. Ya minimal ya kalau Apara ini kan live 50 up sudah 50 up udah pasti ya. Strateginya adalah sama sih sebenarnya ya. Intinya first impression orang ke kita apa gitu. Pandangan mereka ke kita itu seperti apa gitu. Kalau misalnya kita live pertama, buat teman-teman yang mau live pertama, intinya barang yang kau jual seperti apa gitu.
itu ketahuan setelah dikirim barang gitu loh. Pas. Ya, setelah dikirim barang, customer itu puas apa enggak gitu. Nah, aku selama ini kalau jualan dari 2000 lebih customer itu yang komplain paling ya bisa dihitung jari lah. 2000 customer bisa dihitung jari yang komplain. Proses 2 tahun. Sudah tahun ya. Rahasianya apa itu Pak? Rahasianya itu Yang tadi bisa dibagikan ke teman-teman. Oke, yang tadi ya itu kalau misalnya kita jual itu ya harus jujur ya. Jangan sampai customer kecewa gitu loh. Karena kan banyak orang di live bilang bagus ini ternyata sampai barangnya kecewa. Itu yang kulihat fenomena di live itu tuh komen-komennya kayak lap lah, kayak inilah gitu. Ya harus jujur ya teman-teman, harus jujur. Kedua, kalau ada komplain harus responsibility kita ditunjukin gitu, tanggung jawab kita ya. Jangan sampai customer itu kecewa gitu ketika buka, harap ekspektasinya senang gitu kan, tiba-tiba dibuka kecewa gitu. Nah itu komplain harus di handle dengan baik. Terus ketiga, jalin komunikasi aja. Jalin komunikasi penting banget. Berarti nge-treat customer. As a friend boleh gitu. As a client ya lebih berjarak kali ya. As a friend itu kayak kita nggak pernah ketemu tapi kita treat bahasa itu kayak teman. Gila. 2 tahun. Wah, kacau nih abang kita nih. Gokil. Masih belajar lah. Masih belajar, rendah kali. Untuk meninggi. Itu ya, untuk meninggi ya. Enggak lah. Emang benar masih gitu ya. Masih belajar. Gila. Kacau nih. Iya. 3 tips terbaik. Apa tuh? Yang mau mulai. 3 tipsnya aja. Itu tadi kan banyak banget tuh. Kita rangkum jadi 3. Apa? 3 tips terbaik. Pertama, harus jujur. Harus jujur. Terus responsibility. Nah, terus semangat lah ya. Semangat. Untuk modal awal ya. Modal itu relatif ya. Ada yang modalnya ya tergantung barangnya bro. Kalau misalnya barangnya murah-murah tapi bagus-bagus. Enggak. Teman-teman masih baru nih, berapa sih modal awal untuk kita mulai nge-thrift itu? Oke, teman-teman, kalau misalnya nge-thrift itu modal awalnya ada 2. Kalau misalnya lu mau ambil bal berarti tergantung harga bal ya, bisa sampai 5 juta up ya. Tapi kalau thrifting lu benar-benar kayak per pieces berarti bisa ya 1,5 aman lah. 1,5 ke 2 juta boleh lah. Aman banget. Aman lah, mulai yang ya 30 pieces dulu, 40 pieces dulu, lu pilih-pilih yang bagus-bagus, jual, laku, tambah modal, beli lagi, harga modal 3 juta, sampai akhirnya bisa beli bal gitu ya. Itu sih buat saya. Putaran terbaik apa berapa Pra? Kalau boleh bocor sedikit Pra. Sebulan Pra. Nanti riba Pra. Enggak riba Pra. Nggak riba ya. Kita di sini ngobrol apa aja ada. Ya? Oke. Biar teman-teman paham. Oke. Kalau sebulan itu minimal 20 lah. 20 minimal. Sebulan minimal 20. Kalau di awal? Di awal apa tuh? Di awal pertama kali mulai. Oh iya, pertama kali mulai ya. Mungkin karena dulu awal live kan karena jebolan The Voice kali ya. Itu aduh itu gila sih ya. Nah, disyukurin juga walaupun sekarang misalnya euforia udah berkurang, ya itu kan wajar ya, wajar banget gitu. Kalau awal-awal 30 ke 40. Awal 30 ke 40. Emang udah ngerasain cuan gede dulu nih baru. Cuan gede dulu. Kalau kita kan mulai dari dapat kecil, dapat sedikit. Gimana sih dari gede gitu kan? Iya. Awal-awal 30 40 tuh dapat selama 3 bulan. Dari live awal. Termasuk apa ya? Laki ya, aku ngerasa laki sih, beruntung lah ya. Kalau saya itu pertama kali itu ada nonton 5 aja udah syukur banget gituan. Ya proses lah ya. Setahun lebih ini berbulan ya, tapi ya puji Tuhannya ya sama-sama settle lah ya. Sama-sama settle. Ya, itu tujuannya kan sama kan? Tujuannya sama. Itu tadi sebenarnya bukan karena kita ke settle-nya sih. Jadi tetap lagi ke semangatan tadi. Semangat yang tadi. Ketika misalnya lu di awal-awal udah hype gitu ya, banyak gitu, tiba-tiba lu turun gitu. Pasti ngedrop sedikit. Ngedrop kan. Nah, masalahnya lu semangat gak setelah ngedrop gitu loh. Nah, balik lagi ke orang yang dari start awal
penontonnya dikit, sampai nanti lu gede, sampai nanti lu misalnya settle, lu semangat gak di sini gitu. Intinya tadi gue bilang nomor 3 lu harus semangat. Itulah intinya semua dibedah semua ya. Jujur penting. Iya. Yang kedua tadi responsibility, tanggung jawab terhadap apa yang lu jual ke konsumen. Dan yang ketiga tetap semangat. Gokil. Pardu Panggaga. Gas gitu. Lu begitu ya guys ya? Iya. YouTuber itu.